Halo semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah PMPK. Belajar di rumah bikin bosen ya? Pelajaran makin susah tapi nggak ada yang bisa bantu. Gimana ya caranya menginspirasi siswa untuk belajar walaupun di rumah aja? Sebelum itu, yuk kita dengerin pendapat Mama Syifa tentang konsep cerdas. Menurut Ibu, apakah semua anak itu cerdas? Tidak. Alasannya? Kecerdasan itu dipengaruhi oleh gen juga. Untuk selanjutnya pada proses kehamilan, nutrisi ibunya, terus setelah di luar pada masa pertumbuhan emas itu kan nutrisinya si anak juga harus bagus. Terus berdasarkan hal itu, bagaimana Ibu mengembangkan atau mengoptimalkan kecerdasan anak Ibu? Nomor 1 jelas dikasih nutrisi yang bagus. Nomor 2 kita kasih latihan ya istilahnya ya dipelajari lah. Oke, terus kalau di sekolah kan untuk anak sekolah tuh ada kayak nilai KKM atau minimal untuk setiap mata pelajaran. Nah itu kan kayak seperti membuat orang tua untuk kayak menuntut untuk membandingkan anaknya dengan temannya. Tapi bagaimana caranya untuk orang tua agar tidak membandingkan anaknya dengan temannya? Susah itu, soalnya paling nggak untuk standar lah, standar minimal itu kan ya berusaha itu mencari kelebihan yang lain. Kalau memang di satu bidang dia lemah, nyari kelebihan di bidang yang lain. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu untuk membantu anak Ibu yang sudah besar untuk belajar di rumah, sementara Ibu sendiri atau orang tua atau bahkan orang lain selain yang di rumah sudah tidak menguasai materi di sekolah anak? Kasih latihan soal lah. Jadi harus belajar sendiri? Iya, kasih latihan soal. Tidak mungkin juga karena kita materinya berbeda yang kita kuasai dengan anak sekarang itu. Lebih susah yang sekarang. Dalam mengenali kebutuhan perkembangan dan perilaku belajar remaja, motivasi belajar diperlukan untuk menstimulasi tahapan dan mematangkan karakteristik perkembangan remaja dalam hal belajar. Remaja yang termotivasi belajar pada umumnya akan tekun menghadapi tugas, menghadapi kesulitan, dan menunjukkan minat terhadap berbagai permasalahan. Hal ini tentunya menunjukkan dan memberikan dampak yang positif terhadap tahap perkembangan remaja dan dapat menjadi stimulus bagi remaja untuk belajar dengan baik dan benar. Motivasi belajar dapat didorong secara eksternal, yaitu dengan cara memberikan hadiah atau pujian dan memberikan angka terhadap hasil belajar remaja, menunjukkan minat dan hasrat belajar remaja, dan lain-lainnya. Hal ini tentunya masih harus disesuaikan dengan tahapan dan kebutuhan perkembangan remaja dalam proses belajarnya. Selain oleh guru, orang tua dapat ikut mendorong motivasi belajar remaja sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Menurut Dr. Dimyati dan Dr. Mujiono, strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong motivasi belajar remaja antara lain: A. Optimalisasi penerapan prinsip belajar. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menjelaskan tujuan belajar kepada remaja, memusatkan kemampuan mental remaja pada kegiatan tertentu, dan menjelaskan kriteria dan keberhasilan dan kegagalan belajar remaja. B. Optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengungkapkan hambatan dalam belajar yang dialaminya, memelihara minat, semangat, dan kemauan belajar remaja, menggunakan unsur-unsur dari lingkungan sekitar untuk motivasi belajar, dan memberikan rangsangan kepercayaan diri kepada remaja. C. Optimalisasi pemanfaatan dan pengalaman dan kemampuan belajar remaja.
Apa yang dapat dilakukan antara lain menugaskan remaja untuk membaca bahan belajar sebelumnya, mengajak serta remaja mengalami dan mengatasi kesukaran dalam belajar, memberikan reinforcement kepada remaja apabila berhasil mengatasi kesukaran belajarnya sendiri, dan menghargai pengalaman dan kemampuan belajar remaja agar remaja mau belajar secara mandiri. Dan D. Pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi remaja, ikut sertakan remaja dalam memelihara fasilitas belajar, dan mengajak remaja untuk berdiskusi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai keinginannya. Strategi 2 atau mengenal keunikan individu. Terdapat 5 aspek di mana kita bisa mengenal keunikan individu. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa perbedaan di setiap individu adalah hal yang tidak mungkin dapat dihindari. Yang kedua, melihat aspek biologis, di mana kesehatan anak didik adalah aspek lain yang patut mendapat perhatian. Seperti contohnya, anak dengan gangguan penglihatan ataupun pendengaran seharusnya mendapat perhatian khusus agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, adanya perbedaan psikologis. Tentunya, anak memiliki perbedaan dalam minat, motivasi, kepribadian. Jadi, mungkin pembelajaran anak dapat dilakukan dimulai dari hal-hal yang ia sukai, agar anak tersebut termotivasi untuk mempelajarinya. Yang keempat, adanya perbedaan intelijensi, di mana proses pembelajaran ini tersusun dari 3 fase yang berbeda, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonomi. Yang terakhir, adanya perbedaan bakat. Meski istilah bakat dan intelijensi ini sering digunakan dengan maksud yang sama, namun tentunya kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Bakat sendiri ini merupakan kemampuan seorang individu yang didapat dari proses latihan untuk mengembangkan dirinya, seperti kemampuan berbahasa, musik, dan sebagainya. Nah, 5 aspek tersebut merupakan strategi di mana kita bisa mengenal keunikan individu. Kemampuan yang berbeda dari setiap individu memerlukan pelayanan tersendiri bagi guru maupun orang tua dalam upaya penyesuaian program pengajaran yang akan dilakukan. Dengan adanya penanganan yang berbeda pada setiap individu, tentunya nantinya individu akan merasa nyaman dan senang dengan pembelajaran yang akan diterimanya, sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar individu. Strategi 3 atau menyesuaikan dengan konteks belajar remaja. Yang pertama, penyesuaian belajar dengan teknologi yang ada, yaitu memfasilitasi anak dengan perkembangan zaman sehingga memudahkan anak untuk mencari tahu sesuatu. Mengajari anak mengenai internet positif sehingga anak bisa menggunakan smartphone dan juga internet secara bebas namun tetap sesuai norma dan aturan. Yang kedua, penyesuaian konteks zaman generasi Z. Terdapat individualis atau memiliki gaya tersendiri dalam mengekspresikan diri, entrepreneurial di mana generasi yang menginisiasi bidang-bidang pekerjaan kreatif, ketergantungan teknologi internet atau generasi wifi, early starter atau mudah mempelajari banyak hal, kurang fokus karena terbiasa dengan perubahan informasi yang cepat, dan multitasker yaitu tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Jadi dengan karakteristik remaja generasi Z yang ada, orang tua dapat memfasilitasi anak untuk mendukung perkembangan dan memudahkan remaja dalam belajar dan beradaptasi. Yang ketiga, strategi belajar yang cocok untuk generasi Z. Ada personalized learning atau belajar memenuhi kebutuhan, yaitu belajar yang memberikan kebebasan dalam berekspresi. Selanjutnya berbasis teknologi, yaitu belajar itu aktif atau mobile, belajar itu mengasyikan atau entertaining, dan belajar itu tentang interaksi tanpa batas.